Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat opini, kembali lagi bersama saya Mutiara Aulia, tentunya di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Oke sahabat, kali ini kami akan menemani sahabat opini semua dengan menyuguhkan beberapa informasi yang menarik dan tentunya bernuansakan Islami. Ngomong-ngomong, bagaimana nih kabarnya sahabat opini semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran ya dalam menjalankan ibadah puasa pada bulan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat opini, kali ini kita akan membahas hal yang menarik nih, yaitu mengenai bagaimana sih rahasia kita mudah memaafkan orang lain di bulan Ramadan. Karena banyak sekali kan di luar sana orang-orang yang julid nih. Bagaimana sih tipsnya? Maka dari itu telah hadir bersama kami narasumber yang sangat luar biasa. Di sini kita sapa terlebih dahulu ada Teh Sunia SPD. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Teteh kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Teh. Amin. Oke, Teh Sunia ini saya dengar-dengar merupakan lulusan dari Stitnu Al-Farabi. Ya, alhamdulillah saya juga lulusan dari sini. Kalau gak salah angkatan keempat ya. Angkatan berarti tahun berapa tuh Teh? Saya kemarin kalau gak salah wisuda itu 2020 atau 2021 Oh, ya. oke. Alhamdulillah beliau juga merupakan salah satu lulusan dari Stitnu Al-Farabi. Oke, nih Teh, berbicara tentang mudah memaafkan nih di bulan Ramadan. Pastikan saat berpuasa ini banyak sekali godaan-godaannya ya Teh. Apalagi orang-orang ada yang sedikit julid gitu. Berbicara nih Teh mengenai hal memaafkan di bulan Ramadan, bagaimana sih tipsnya nih Teh supaya kita mudah memaafkan orang lain? Tipsnya sebenarnya banyak ya. Kita harus tadi tipsnya banyak ya. Pertama kita harus ingat bahwa setiap apa yang terjadi kepada kita itu adalah kehendak Allah, sehingga kita harus berusaha menerima lapang dada. Tidak boleh kita juga membalas hal sama seperti apa yang mereka lakukan kepada kita, karena hakikatnya apa yang mereka lakukan, apa yang kita lakukan itu sama-sama akan dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Berarti jangan sampai kita ketika orang menzolimi kita, jangan sampai kita menzolimi balik ya Teh. Seperti itu. Karena Biarkan kita tidak saja. ada bedanya ya Teh. Tidak ada bedanya. Biarkan saja mereka mau berbuat apa, karena balasannya juga untuk mereka. Sebagaimana ada ya dawuhan Allah, jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluh. Jadi balasan kejelekan ya seperti itu juga, akan kejelekan juga. Kemudian kita harus bisa memaafkan, harus bisa memperbaiki, melapangkan setiap apa yang terjadi, karena itu balasannya Allah nantinya akan kasih buat kita. Tapi kadang ketika kita dizolimi sama orang lain, pasti kan ada kita ngerasa kesel gitu, marah. Nah, bagaimana supaya kita bisa meredam perasaan kesal tersebut Teh? Supaya bisa meredam ya, salah satunya nih yang Teteh dapat ya, anggap saja kezaliman yang orang lain perbuat untuk kita adalah salah satu cara Allah untuk menghapus dosa kita. Betul sekali. Karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan, setiap kita pasti melakukan dosa ya. Iya betul Teh. Karena ya kita bukan orang yang sempurna. Betul. Anggap saja setiap rasa sedih, rasa sakit yang datang kepada kita itu mudah-mudahan Allah menjadikan wasilah untuk kita untuk dihapusnya dosa kita. Dan tentunya bisa mengangkat derajat kita juga ya Teh. Terus Teh, ketika misalkan kita, jika seseorang itu merasa terluka nih Teh, tadi kan makanya kita harus berlapang dada gitu. Tidak perlu kita merasa khawatir karena pastikan Allah juga ada bersama kita di sisi kita. Tapi apakah ada nih Teh supaya kita itu memperoleh kekuatan atau ketenangan gitu dalam memaafkan kesalahan orang lain? Apakah ada tipsnya atau bagaimana Teh? Berarti lebih ini ya, supaya kita selalu lapang. Iya betul.
pertama sebenarnya untuk menghindari dolim atau perselisihan atau kita membenci orang lain ya, kita pertama niatkan dulu pada diri kita. Misalnya, ya Allah, saya minta untuk selalu dibersihkan hati saya dari tidak menyukai seseorang, dari rasa benci terhadap seseorang. Itu pertama minta dulu. Kemudian saya juga dapat inspirasi ya dari cerita Ustazah Halimah Al-Idrus. Masya Allah ya. Diceritakan dalam buku Bidadari Surga kalau tidak salah, beliau menceritakan bahwa kata guru beliau, kalau kita susah untuk memaafkan seseorang, coba pegang dada kita, kemudian pegang kepala kita ya. Kemudian di situ kita minta kepada Allah, ya Allah, buanglah rasa benci ini kepada si A, buanglah rasa benci ini kepada si B. Terus minta kepada Allah. Nah, jadi nanti siapa yang memberi ketenangan? Yang memberi ketenangan itu adalah Allah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa apa yang terjadi adalah kehendak Allah, dan kita berusaha mengembalikannya juga kepada Allah. Iya, betul. Jadi salah satu kuncinya itu kita harus meminta ya, karena salah satu yang memberi ketenangan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tapi saya juga pernah mendengar ketika kita dizolimi oleh orang lain, tapi orang tersebut tidak meminta maaf kepada kita walaupun kita sudah melupakannya. Saya pernah dengar bahwa itu tetap akan berdosa kepada orang yang menzolimi kita. Apakah betul atau bagaimana teh? Sebenarnya terkait dosa itu ketika kita menyakiti orang lain itu sudah pasti ya, karena agama Islam itu sangat-sangat menjaga yang namanya rasa kasih sayang. Betul. Tidak boleh kita berperilaku, berucap apa yang membuat orang lain merasa sakit. Nah, sekarang yang sulit itu adalah emang meminta maaf ya. Iya, betul. Meminta mahal maaf itu sekali. Sulit, ya, mahal sekali. Apalagi minta maaf, apalagi misalnya kita berselisih kepada orang terdekat kita. Iya. Kalau orang lain itu ya gampang lah. Iya, soalnya betul. Berjumpanya juga jarang gitu kan. Kalau orang tua atau siapalah yang teman-teman dekat itu justru lebih sulit itu untuk meminta maaf. Betul ya. sekali. Nah, terkait dosa ya, ketika dalam hati seseorang masih ada rasa benci, maka itu ada dosa ya. Maka itu dosa. Kenapa? Jangankan hal dosanya karena kita menyakiti orang lain, sholat kita saja tidak diterima oleh Allah kalau Ya dalam hati Allah. kita ada rasa benci. Luar biasa sekali. Berarti sangat berdampak ya teh ketika kita tidak memaafkan orang lain. Sangat berdampak kepada ketenangan diri kita juga. Kalau kita punya musuh misalnya, Iya. atau punya orang yang saya tidak suka misalnya, mau ketemu juga canggung. Iya, benar. Mau pergi ke sini takut ada si ini. Itu kan kemadaratannya juga kerasa sebenarnya dari dampaknya itu. Terus teh suka ada perkataan seperti ini, saya sudah memaafkan tapi saya tidak melupakan. Nah, bagaimana tuh menurut teteh? Perihal melupakan emang sulit ya. Apalagi perempuan itu. Iya. Perempuan itu kaum baper ya. Iya, betul sekali. Apa-apa itu dipendam oleh sendiri, selalu ada dalam hati, selalu terpikirkan, tidak mudah melupakan. Nah, di situ maka kembali lagi tadi, kita belajar memaafkan ya memaafkan, karena itu adalah anjuran dari Allah dan pahalanya juga untuk kita. Terkait melupakan dan tidaknya yaitu terserah Allah aja. Allah mau melupakan hal tersebut, alhamdulillah. Tidak pun, yang penting kita sudah menghapus rasanya, itu sudah menghapus rasa bencinya, yaitu yang harus kita pupuk. Iya, betul. Sangat susah memang melupakan. Susah itu melupakan. Apalagi kalau wanita ya, teh sekali disakiti pasti ingat terus. Itu. Oke. Nah, buat sahabat opini terjawab sudah ya bahwa apalagi di bulan suci ini, bulan yang penuh berkah, mari ketika kita masih mempunyai dendam atau masih merasa kesal kepada orang-orang yang menzolimi kita, marilah kita mulai memaafkan. Karena seperti narasumber kita yang tadi sampaikan bahwa ketika kita
tidak memaafkan orang lain, maka akan berdampak buruk terhadap ibadah kita ya, Iya, tidak akan ibadah. diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama bulan Ramadan ya. Iya. Bulan Ramadan ini Masya Allah bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang Allah jaga dari serba-serbi kemaksiatan. Betul, Sangat betul. gampang di bulan Ramadan ini untuk melakukan Iya. kebaikan-kebaikan. Nah, jangan sampai rasa benci, rasa dendam yang ada dalam diri kita itu menghapus apa ya? Menghapus kemuliaan bulan Iya. Ramadan untuk Menghapus diri pahala kita Iya, di bulan Ramadan ya untuk Teh. diri kita jangan sampai. Oke. Nah, justru di sini bulan Ramadan ketika kita merasa masih punya rasa kecewa, rasa dendam, rasa tidak suka. Nah, di sini kesempatan kita minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Betul, betul. Karena di bulan Ramadan ini semua doa insya Allah terkabul. Insya Allah terkabul. Mari kita berdoa ya sahabat opini semuanya. Semoga kita selalu dilindungi dari orang-orang yang zalim terhadap kita. Amin, Oke, amin. terima kasih Teh Sunia telah hadir di podcast ini, sharing ilmu bersama kami sahabat opini semuanya. Ya, Mudah-mudahan Teteh tidak kapok ya ke sini. sama-sama. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan dan Amin, kemanfaatan amin, lah amin. untuk semuanya. Terima kasih Teteh telah hadir. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa bertemu kembali. Amin. Amin. Oke sahabat opini, itu tadi akhir dari perbincangan kita pada podcast kali ini. Terima kasih saya ucapkan untuk sahabat opini yang selalu setia mendengarkan dan menyaksikan podcast kami di channel Stitnu Alfarabi Pangandaran. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kami. Saya Mutiara Aulia pamit undur diri dan mohon maaf bila misalkan ada kesalahan tutur kata dalam penyampaian podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.